ada seorang almarhumah perempuan bernama Dila meninggal. Dia mengikuti pendidikan pramugari di Sumatera Flight Education Center. Semula orang menganggap biasa kematian itu. Tapi kemudian ini menjadi masalah karena diduga keras kematiannya tidak wajar. Temannya bilang si Dila ini buat video, nggak tahu mereka. Sementara waktu si Dila nyanyi ada suara temannya di bawah, Pak. Itu pengakuan mereka, nggak tahu si Dila buat video itu. Kayaknya kami juga heran. Jadi seperti ada yang disembunyikan oleh teman-temannya. Iya. Artinya ada video-video gitu. Itu video di asrama. Video di asrama. Iya, itu videonya ya udah nggak tahu lah kita ya Pak, karena kukunya di situ udah biru. Dia udah meninggal atau belum kan kita nggak tahu, karena mereka nggak ngabari di situ Pak. Pihak asrama itu nggak ada ngabari. Deal jangan kayak gini lah gitu Pak, bahasa mereka. Seakan-akan tanda kutip. Sudah selesai nih, jemput nih mayatnya nih, ambil sana. Seakan-akan seperti itu. Kalau bagi saya ini bukan binatang, ini manusia loh. Adanya nyawa manusia yang terabaikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus menerus menjaga kewarasan, meninggikannya, meluaskannya, dan memperbanyaknya. Alhamdulillah hari ini ada dua punggawa kewarasannya. Yang pertama Faisal Pane. Apa kabar Faisal? Alhamdulillah sehat. Dan yang kedua Putri yang kakeknya bernama Manurung, cuman dia tidak pakai. Apa kabar Putri? Alhamdulillah sehat. Teman-teman, 1 Oktober lalu ada seorang almarhumah perempuan bernama Dila meninggal. Dia mengikuti pendidikan pramugari di Sumatera Flight Education Center. Semula orang menganggap biasa kematian itu. Tapi kemudian ini menjadi masalah karena diduga keras kematiannya tidak wajar. Faisal Pane sebagai lawyers dari almarhum melalui kakaknya Dila yaitu Putri memperjuangkan apa sebenarnya kematian dari Dila. Kita akan diskusi ini, menguliknya dan memperdalamnya. Apa sih sebenarnya yang pertama-tama menyebabkan kecurigaan itu, Bang Faisal? Pertama, karena kita melihat dari foto lebam-lebam itu, kita jadi curiga di situ. Karena kan kalau setahu saya, kalau orang meninggal, lebamnya kalau dia telentang, lebamnya di belakang wajar, darah kan turun ke bawah. Tapi kenapa lebamnya ada di depan? Jadi pertanyaan. Gitu. Nah, saya coba sama teman-teman forensik yang lain, mereka menanyakan ini terindikasi ada kematian tidak wajar, gitu. Karena ada beberapa titik-titik yang menurut teman-teman itu ini terindikasi bisa mengakibatkan kematian, gitu. Jadi setelah berdiskusi, saya semakin menguatkan diri, ini harus kita kejar. Apa sebab kematiannya? Lebamnya itu hanya ada di sini atau di tempat lain juga? Yang di sini ada. Kemudian di ini ya, jari ini semua, jari tangan dan jari kaki semuanya biru nih. Biru. Nah, itu salah satu yang saya diskusi dengan teman-teman forensik. Ini kalau ini kuku biru semua berarti aspeksia atau apa gitu bahasa medisnya ya. Itu akibat kehabisan oksigen. Oke. Gitu. Awalnya kan begitu. Karena ini dilihat ada membiru, ini aspeksia, kehabisan oksigen. Nah, baru diurut kenapa kematiannya. Kenapa kehabisan oksigen? Kenapa oksigennya habis? Baru dilihat ke atas. Nah, dilihat ke atas, terlihat di sini lebam. Gitu. Di sini lebam ada beberapa titik, ada titik lah gitu kan. Nah, titik itu mengakibatkan bisa kalau ditekan bisa mengakibatkan habis oksigen. Ditekan atau dicekik? Nah, itu memang kan teman-teman kan tidak mengatakan itu dicekik ya, tapi itu ada penekanan di situ. Penekanan itu bisa dalam bahasa dicekik atau di apa? Yang jelas ada penekanan di situ. Tindis bisa juga ya? Bisa gitu. Nah, itulah awalnya karena itu. Jadi karena saya sudah berdiskusi, ada beberapa, bukan satu, tapi lebih dari satu orang teman-teman forensik
Sudah oke, saya diskusi dengan pihak keluarga, saya ajukan surat laporan ke Poldasu. Oke. Informasi lebam itu dikonfirmasi melalui apa ya? Ada foto? Ada foto. Ada foto. Jadi Foto. pertama kali dari foto. Foto. Foto itu yang kemudian mengkonfirmasi ada lebam di kuku dan ada di sini. Ya, kalau yang kuku itu bukan hanya foto, video. Video jelas. Oke. Gitu. Kaki dengan tangan semua. Ini biru. Oke. Itu kan kalau di kita di dunia penyidikan itu kan konfirmasi awal berupa petunjuk-petunjuk tadi itu dikonfirmasi melalui surat keterangan meninggal ya. Ya, Apakah dalam surat keterangan itu ada informasi? tidak ada. Tidak ada. Jadi ketika surat kematian itu saya terima dari pihak keluarga, di situ hanya menyatakan tidak diraba nadi di sini tidak teraba apa segala macam, tapi tidak ada sebab kematiannya. Nah makanya di situ kan saya teman-teman ini juga bilang aneh, ini surat yang aneh. Itu rumah sakit mana yang punya? Rumah sakit pengakuan USU, gitu? USU? sekelas USU, Rumah sakit USU yang di mana itu? yang di Dr. Mansur di depan rumah USU Universitas Sumatera Utara. Oke, jadi ketika korban dibawa dari Sumatera Flight Education Center itu dibawa ke rumah sakit USU. Siap. Dan setelah itu menurut keterangan kematian itu dia meninggal pada saat sudah di rumah sakit atau sebelum di rumah sakit? Kalau menurut dokter yang di rumah sakit USU, mereka nerima sudah kondisi meninggal. Oke. Sehingga kemudian dia hanya ngecek oh ini orang udah meninggal. Yap. Tapi tidak mengecek kenapa. Kan orang jenazah dibawa kan mestinya dia ada semacam Ya. visum ya, dilihat gitu. Itu sama sekali nggak ada. Tidak ada. Oke. Tapi katanya sudah ada ekshumasi. Ekshumasi. Nah setelah kita ajukan ini prosesnya setelah kita ajukan kita kejar untuk ekshumasi. Nah ekshumasi setelah ekshumasi yang hasil yang sementara di lapangan. Saya mundur ke belakang waktu itu kan kita coba saya pengen semuanya fair. Saya minta hadirkan dokter forensik yang independen. Jadi ada dari pihak kepolisian, ada dari pihak kita. Saya sengaja bayar pribadi untuk menghadirkan dokter forensik supaya semuanya fair. Nah, ketika hasil dari otopsi itu memang dokter forensik mengatakan secara kekerasan tumpul memang tidak ada. Jadi tulang tengkorak aman, bersih, clear. Atas aman. Aman, clear. Dari lambung clear. Clear. Oke, dalam artian tidak ada racun. Oke. Nah, ada tapinya. Begitu dia melihat katanya ada area hitam. Area hitam dalam artian ini kan almarhumah ini kan sudah sebulan ini, sudah membusuk. Tapi masih ada daerah yang masih terlihat, masih kulitnya masih ada. Jadi ada area hitam sebelah kanan katanya. Sebelah kanan di situ ada semacam memar. Nah, memar itu menurut beliau itu memang dia bilang memang kami otopsi tidak memastikan kematian karena apa, tapi ada tapinya, titik yang ada di situ bisa mengakibatkan kematian. Nah, yang jadi pertanyaan ini munculnya kapan? Titik yang tadi. Gitu. Siapa yang membuat? Gitu. Karena kembali lagi kalau tadi dia memarnya tadi di belakang, di punggung, karena memang wajar lebam mayat, kan? Ini kenapa di depan? Faisal di dalam ini saya baca di Kompas, siap. Di Kompas Anda menyatakan langsung nih ada kalimat langsung ada lebam di leher yang diindikasikan karena dicekik. Selain itu ada lebam di punggung dan rusuk. Jari-jari tangan dan kaki juga biru. Diduga atau dugaannya kalimat ini akibat adanya kekerasan. Ini kalimat langsung yang disebut Faisal, dikemukakan Faisal di salah satu media. Siap. Saya sebut aja nih medankompas.com. Gimana tuh terhadap pernyataan itu? Yang mananya nih, Pak? Itu tadi benar nggak itu pernyataan seperti itu?
Yang pernyataan yang Ada lebam di leher, ini kalimat langsung ini. benar. Ada lebam di leher. Yang diindikasikan karena dicekik. Ya, diduga. Diduga Karena bisa jadi dicekik. Dugaannya itu akibat adanya kekerasan. Ya. Gitu. Oke. Sekarang saya pindah ke Putri. Teman-teman tadi langsung disodok keras ngomong apa penyebabnya. Putri, Iya, Pak. saya pengen tahu Dila itu orangnya seperti apa sih? Kesehariannya Pak. Iya, keseharian. Kesehariannya dia orangnya ceria Pak. Ceria. Iya, ramah. Oke. Makanya kayak di kampung itulah Pak. Ya dia itu kayak saya gitu Pak. Karena mereka kan muka kami ada kemiripan. Jadi setiap pun lewat dimanapun dia manggilin orang. Dia orangnya ramah, Pak. Baik. Oh gitu ya. Iya. Kampungmu di mana sih? Kampung kami di Kisaran, Kabupaten Kisaran. Asahan. Iya. Kabupaten Asahan. Asahan. Oh yang lawannya kota kosong kemarin ya? Siap, Iya, benar. Pak. Itu kampung Masih ada halaman pilkadanya kami. jadi Siap. lawannya kota kosong. Iya, Pak. Kisaran Asahan. Iya, Pak. Oke. Dia kalau orang gimana suka ramah iya, suka cerita mengenai kehidupan pribadinya pada keluarganya. Kalau masalah pribadi Pak, itu dia kurang terbuka sama keluarga. Jadi dia terbukanya sama siapa? Iya kayak kemarin, kayak masalah dia selama pendidikan ini 2 bulan, ceritanya ke pacarnya. Ke pacarnya. Iya. Apa cerita pacarnya yang dikemukakan oleh Dila terhadap keluarga? Kalau Jadi Dila ngomong ke pacarnya, terus pacarnya cerita ke keluarga itu apa? dia cerita itu kan karena kayak satu Pak, kayak kami kan orang tua kami yang perempuan udah nggak ada itu. Jadi dia kadang curhatnya tentang itu, bahwasanya dia kadang kurang diperhatiin lah gitu bahasanya. Ya tapi dia kalau sama orang itu nganggap semua orang itu ya kayak ada uak gitu kan, dia anggapnya mama gitu. Oke. Kalau cerita masalah di sekolah itu pernah Pak ke pacarnya. Dia itu sempat ada cekcok lah sedikit sama kawannya di asrama. Kawannya di asrama. Iya. Oke. Tapi nggak disebutnya Pak, karena setiap ditanya itu dia nggak pernah mau jawab. Oke. Terus cekcoknya karena apa? Nggak jelas. Iya, karena dia memang cuma bilang aku lagi ribut ini sama kawanku asrama katanya. Udah gitu aja. Ditanya pacarnya marah-marah, dia nggak mau cerita. Oke. Dalam media itu ada kejanggalan, sebut saja begitu. Katanya dia baru berkomunikasi dengan keluarga sekitar jam 10:30. Iya benar. Dan kondisinya baik-baik saja. Itu 8:30 Pak. Oh 8:30. Iya malam. Iya. Oh 8:30 malam. Iya itu komunikasi terakhir. Oh komunikasi terakhir. Iya. Di dalam komunikasi itu apa yang disebutkan? Itu kalau dari pagi sampai malam Pak, itu dia ada siang itu dia ada tarik pesan sama saya. Ditarik pesannya nggak jadi dihapus gitu loh Pak. Jadi saya nggak bisa baca. Dia kirim tapi terus dihapus. Iya. Dah kemudian di jam 8:30 itu dia video call saya, tapi nggak saya angkat. 9 malam. Iya. Di situ dia bersamaan membuat video yang dikirim ke pacarnya. Oh dia kirim video. Iya. Terus pacarnya sudah pernah kirim ke Putri? Kirim ke Putri Apa langsung. isinya? Video itu dia lagi nyanyi bahagia gitu Pak. Lagi karaokean gitu ya, lagi Iya, nyanyi. lagi nyanyi lah Pak. Lagi nyanyi di tempat pendidikan itu ya? Iya pas di kamarnya Pak, di atas. Dengan teman-teman lainnya atau Iya. sendiri? Tapi di situ kemarin temannya bilang si Dila ini buat video nggak tahu mereka, sementara waktu si Dila nyanyi ada suara temannya di bawah Pak. Itu pengakuan mereka nggak tahu si Dila buat video itu. Makanya kami juga heran. Jadi seperti ada yang disembunyikan oleh teman-temannya. Pada saat membuat video itu hanya Dila sendiri atau ada temannya juga yang kelihatan di situ? Kelihatan muka si Dila full Pak. Full muka Dila tapi ada suara kayak di bawahnya itu. Kan itu tempat tidurnya itu tingkat. Oh udah gitu. Tingkat. Iya Pak. Dia di atas tempat tidur gitu. Jadi tapi kemudian temannya bilang yang ada di kamar itu tidak pernah ada. Gak ada tidak buat tahu. video. Katanya gak tahu mereka buat video si adik. Alat komunikasinya Dila dari mana? Gawainya Dila itu apa? HP-nya? Ya, kemarin itu waktu pas kami jemput keluarga jenazah dia, HP itu di tangan temannya. Terus? Itu diserahkan sama saya Pak. Itu keadaan mati. Hmm. Mati.
Ya sampai kan nggak mungkin saya periksa HP-nya itu Pak, karena kan saya pun juga nggak tahu kuncinya. Kata Sandinya itu yang tahu hanya pacarnya kemarin. Jadi pas sampai rumah baru dibuka. Ya Terus? kalau saya lihat di situ ya hanya beberapa komunikasi aja Pak, sama kayak sama saya pesannya itu udah nggak ada, sama saya udah dihapus, sama kakaknya yang satu lagi juga udah dihapus. Kayak panggilan itu pun nggak sepenuhnya gitu Pak. Kayak udah ada yang terhapus gitu. Ada informasi katanya sempat ada rekaman terhadap kondisi jenazah waktu kondisi korban, saya sebutnya bukan jenazah, waktu ada di rumah itu. Artinya ada video-video gitu. Itu video di asrama. Video di asrama. Iya, itu videonya ya udah nggak tahu lah kita ya Pak, karena kukunya di situ udah biru, dia udah meninggal atau belum kan kita nggak tahu, karena mereka nggak ngabari di situ Pak. Pihak asrama itu nggak ada ngabarin. Mereka bilangnya karena nggak ada kontak, nggak tahu kontak saudaranya, lagian HP-nya terkunci. Jadi mereka video itu dimasukkan ke grup mereka Pak. Oh, jadi grup ada. mereka ada kan, grup satu asrama itu satu kamar, dimasukkan ke situ. Itu sempat saya simpan karena udah dibuka kuncinya. Dapatnya dari mana Putri? Itu kan di grup asrama. Iya, ketika HP-nya udah saya pegang Pak, karena ketika udah HP-nya dipegang, maka masuk juga ke HP-nya almarhumah iya, itu ya. Pak, benar. Baru dari situ Putri Saya bisa ambilin menangkap. videonya, iya. Apa yang dilihat dalam video itu? Ya di situ terlihat ini Pak, kayak si adik ini dibangun-bangunkan mereka, Dil jangan gini lah, jangan gini gitu Pak. Videonya ada, videonya masih saya simpan. Jadi ketika kondisi korban sudah dalam keadaan pingsan gitu Pak ya, entah pingsan atau meninggal nggak tahu ya Pak. Jadi yang terdengar itu Del jangan. Dil jangan kayak gini lah gitu Pak, bahasa mereka. Ada saling menyalahkan ya? Di situ ada sih Pak, kedengaran sedikit, tapi nggak jelas, kayak video terpotong. Nanti saya tunjukin bisa. Sekarang HP itu masih bisa diakses? HP itu lagi sama penyidik Pak. Gitu ya? Masih penyidik? Iya. Tapi ketika kamu mau kan ada biasanya kan kalau dikirim-kirim gitu kan kamu bisa akses tuh. Masih bisa? Enggak Pak, kemarin kan saya ada kirim video dari WA dia ke WA saya. Itu saya buka lagi gagal. Videonya yang diunduh gagal. Itu biasanya kalau kayak gitu udah terhapus sih Pak. Tunggu. Jadi ada video di HP-nya almarhumah. Iya. Kamu kirim ke tempatmu. Iya, udah terkirim. Udah terkirim. Nah ketika kamu buka sebelumnya bisa. Bisa. Tapi kemudian tidak bisa. Iya, gagal. Itu artinya HP yang di tangan penyidik itu kemungkinan besar sudah dihapus. Iya, kemungkinan. Oleh orang yang tidak dikenal, tapi itu ada di tangan penyidik. Iya, Kita Pak, nggak mau benar. menuduh penyidik, Iya, tapi Pak. HP yang di tangan penyidik itu diduga keras. Iya Pak, Video-video tertentunya sudah terhapus. terhapus. Iya. Gimana itu Pak pengacara? Kalau sudah sampai kayak gitu tuh artinya apa tuh? Itu yang pasti kita akan kejar ke propamnya. Tanggung jawab dia itu. Karena saya yang menyerahkan sebagai bukti forensiknya itu, saya menyerahkan ke pihak penyidik. Dan itu masih utuh. Hasil dari otopsi itu sudah keluar. Belum. Justru sampai sekarang tidak ada kabar apapun. Kapan di otopsinya? Otopsi tanggal 1 November. 1 November? Yap. 1 November sekarang udah 17 1 bulan setengah. Desember. 1 bulan setengah. Kamu gak tanya sama teman-teman forensikmu? Tanya. Teman-teman forensik tanya. Oh, Jawabannya harusnya sudah selesai. gitu. Berapa lama biasanya itu selesai? Kebetulan yang saya tanya langsung dokter forensik yang kita hadirkan. Dia ketua dokter forensik Sumatera Utara. Dia ketuanya. Dia bilang kalau dari kami Pak sudah selesai secara dokter. Nah, Kapan ketemu sama Faisal? Kapan? sekitar 2 minggu yang lalu. Oke. Nah, sampai kemarin waktu saya di kampus, saya ngobrol dengan telepon dia. Bagi saya, dokter, sudah selesai. Ini kan tinggal yang ada diambil sampel dari patologi anatominya. Itu kan adanya di lab. Tinggal ini tugasnya pihak penyidik. Patologi. Patologi anatomi. Patologi anatomi ada di lab, itu tugasnya penyidik. Yap. Dan itu tidak bisa orang lain yang ngambil, harus penyidik. Yes. Dari seluruh proses itu bisa nggak kita sebut bahwa polisi tidak melakukan azas
sederhana, cepat dan biaya ringan. Pertama kecepatannya. Yang memeriksa Diduga kasusnya. seperti itu. Diduga seperti itu. Siap. Apa yang mau dilakukan Faisal? Yang pasti pertama mungkin dalam beberapa hari ini saya akan minta ke Wasidik untuk mungkin gelar perkara dan yang lainnya dan langkah-langkah yang diperlukan nanti. Kemudian untuk Propam saya akan laporkan semungkin kita buat ketidakprofesionalan. Apa yang mau dilaporin kepada Propam soal ketidakprofesionalan yang di mana? Pertama, informasi tidak terbuka. Sampai saat ini, detik ini, kita tidak dengar informasi apapun perkembangannya. Yang dikejar adalah progres dari proses penyelidikan ini. Karena kita sudah coba tanya, tapi ya mungkin ya ini mungkin saya baper mungkin, tapi jawabannya tidak enak gitu. Masih konsentrasi di pilkada kali. Ya ini kan sudah selesai. Pilkada sudah selesai. Lagian kan tidaklah juga dengan masalah pilkada ini terabaikan. Harusnya kan gitu. Tidak berarti tugas yang ini harus tertunda. Kalau dari pihak lawyer melalui tuntutan dari pihak keluarga itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya ya kita pengen keterbukaannya. Apa sebab sebenarnya? Gitu. Apapun hasilnya, kalau memang tidak ditemukan tapi yang benar-benar ya, kita ikhlas. Tapi kalau tidak, kita akan kejar. Dan saya selaku lawyer, saya sudah pastikan saya akan kejar siapapun, saya tidak peduli. Terus kepada pendidikan, gimana pusat pendidikan nih? Apa yang mesti diinikan? Nah, kalau bagi saya, ini si anak ini, kan dia sekolah, dia harusnya dia menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Dia kan diasramakan ini. Iya. Nah, dia harusnya bertanggung jawab di situ dalam artian bukan berarti hanya dikembalikan uang sekian sudah selesai, tidak. Itu pun tidak semuanya dikembalikan uangnya. Itu pun dipotong. Dipotong bagaimana maksudnya? Uang asrama dipotong, uang makannya dipotong, uang sekolahnya dipotong, tidak dikembalikan. Dia kan baru 2 bulan nih. Terus yang dikembalikan uang apa jadi? Uang sekolahnya ada dikembalikan tapi dipotong, tidak penuh. Uang makan juga tidak penuh, uang asrama juga tidak penuh. Tapi kita sebenarnya bukan tentang itu. Keterbukaan ini si anak meninggal, harusnya dia bertanggung jawab. Begitu ini meninggal, dibawa ke rumah sakit, sudah langsung dikabari pihak keluarga. Seakan-akan tanda kutip, sudah selesai nih, jemput nih mayatnya nih, ambil sana. Seakan-akan seperti itu. Kalau bagi saya ini bukan binatang, ini manusia loh. Adanya nyawa manusia yang terabaikan di sini. Oke, jadi ingin dituntut tanggung jawab ya sebagai pusat pendidikan di mana kemudian orang menjadi korban dan diduga dia jadi korban di lokasi tempat pendidikan itu. Ya, dia harus bertanggung jawab. Oke, kalau tuntutan keluarga apa sih Putri? Apa yang diinginkan keluarga? Itu kan maunya lawyer nih yang tadi ini. Maunya keluarga tuh apa sebenarnya? Ya maunya ya memang adik itu harus dapat keadilan, Pak. Oke. Kamu merasa selama ini belum dapat keadilan? Iya belum, Pak, karena ya selama ini kayak mereka memang lepas tanggung jawab gitu. Hanya sebatas itu aja. Iya. Jadi yang kamu mau apa? Tanggung jawab apa yang kamu ingin? Ya kalau seandainya ini Pak, kalau hasilnya itu memang adanya penganiayaan ataupun pembunuhan, kami dari pihak keluarga, kami pengen ya diusut lah Pak, sebagaimana proses jalannya hukum. Oke, siapa yang bertanggung jawab harus dapat dimintain pertanggungjawaban. Iya benar Pak. Dan sekolah tidak menutup-nutupi. Iya benar Pak. Itu. Memang kita tahu sekolah ingin menjaga nama baiknya. Iya benar Pak. Tapi dengan menyembunyikan kejahatan, dia bisa diduga sebagai pelaku kejahatan. Iya kalau benar. Dia menyembunyikan kejahatan. Dila itu anak keberapa sih? Anak keempat. Dari berapa bersaudara? Kami 5 bersaudara Pak. Oh 5 bersaudara. Jadi kamu nomor 3 ya? Saya nomor 2. Oh 2. Iya adik saya yang satu lagi itu yang membiayain adik saya yang ini Pak, yang meninggal. Oh gitu. Dia yang bekerja. Iya makanya cuman dia harapan kami Pak. Sebenarnya cuman satu itu harapan kami karena yang paling kecil kan laki-laki. Masih sekolah. Jadi dialah yang harus diinikan, harus dijadikan gitu kan Pak. Iya. Teman-teman, Dila
sudah jadi korban, Putri mewakili keluarga ingin menuntut keadilan. Hari ini dia didampingi oleh Faisal Pane sebagai seorang lawyer, itu ingin sungguh-sungguh memperjuangkan itu. Mudah-mudahan kepolisian segera bergerak. Tidak ada alasan apapun bagi kepolisian untuk menunda-nunda pencarian keadilan. Deny justice adalah injustice. Beginilah cara kami menjaga kewarasan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.